Kamis 20 Maret 2025 jika tidak ada perubahan rencana, RUU TNI akan disahkan di rapat paripurna DPR. Tapi sayang, belakangan malah banyak kasus kriminalitas anggota TNI yang ramai dan menjadi perhatian publik. Dua kasus yang jadi sorotan adalah penembakan 3 polisi oleh 2 anggota TNI di Waikanan, Lampung, terkait judi sabung ayam, dan penembakan bos rental di Tol Merak, Tangerang oleh 3 anggota TNI. Sebenarnya berapa banyak kasus kriminalitas TNI dari 2024 hingga 2025? Apa yang menjadi pemicunya? Dan ada apa di balik ini semua? Mengacu data imparsial sepanjang 2024 hingga kuartal pertama 2025, sedikitnya terdapat 41 kasus kekerasan yang melibatkan dan dilakukan oleh prajurit TNI. Dari kasus tersebut, jumlah korban mencapai 67 orang, dengan 17 orang diantaranya meninggal. Kasus terbanyak adalah pemukulan atau penganiayaan 25 kasus, disusul penembakan yang menyebabkan korban tewas 8 kasus, penganiayaan yang menyebabkan korban tewas 5 kasus, dan penembakan sewenang-wenang 3 kasus. Pengamat pertahanan dan militer dari Institute for Security and Strategic Studies Khairul Fahmi Rabu 19 Maret melihat rentetan kasus kriminal yang melibatkan anggota TNI menunjukkan pola keterlibatan prajurit dalam aktivitas ekonomi ilegal. Mereka diduga bertindak sebagai pelaku langsung atau pelindung atau backing dari bisnis ilegal tersebut. Salah satu pemicunya adalah lingkungan interaksi prajurit yang tidak sehat. Jika seorang prajurit sering berinteraksi dengan kelompok yang bergerak di bidang ekonomi ilegal seperti judi misalnya, maka risiko untuk terlibat semakin besar. Pengaruh lingkungan ini akan semakin parah ketika prajurit mengetahui ada seniornya yang terlibat. Dengan budaya senioritas, prajurit di bawah bakal melihat perilaku kriminal seniornya sebagai hal yang wajar. Setelah terlibat di dalamnya, prajurit bakal sulit berhenti melakukan tindakan ilegal. Selain itu, kepemilikan senjata membangun psikologi yang mendorong kekerasan apabila terpojok atau ada tekanan maupun konflik. Psikologi kriminal mengenal konsep weapon effect, yaitu kecenderungan seseorang untuk lebih mudah menggunakan kekerasan jika memiliki akses terhadap senjata. Menurut Fahmi, meski ada faktor ekonomi yang melatar belakangi prajurit melakukan tindakan kriminal, tidak semuanya benar-benar akibat kurangnya kesejahteraan prajurit. Sebab banyak prajurit dengan kondisi ekonomi serupa tetap menjaga integritas dan profesionalisme. Karena itu, fenomena kriminalitas prajurit saat ini dipicu kombinasi dari pengaruh lingkungan, gaya hidup, lemahnya pengawasan, serta faktor psikologis. Sementara itu, Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra melihat kasus penembakan di Lampung merupakan akibat tidak adanya tindakan tegas dalam mengadili pelaku. Setiap prajurit yang terlibat tindak pidana umum selalu diproses dan diadili oleh peradilan militer. Ada pandangan jika peradilan militer cenderung menjadi sarang impunitas bagi prajurit TNI karena vonis yang diberikan tidak menimbulkan efek jera, sehingga menyebabkan terus berulangnya kasus kekerasan dan penembakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh prajurit TNI. Karena itu, Ardi mendesak pemerintah dan DPR segera merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Melalui revisi undang-undang itu, prajurit hanya tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada peradilan umum apabila melanggar hukum pidana umum. Selain itu, ia juga meminta pemerintah dan DPR mengevaluasi total institusi TNI, utamanya untuk memperkuat pengawasan internal dan eksternal. Hal ini jauh lebih penting dilakukan ketimbang langkah revisi Undang-Undang TNI yang tengah bergulir. Bagaimana menurut sahabat Kompas? Kompleks sekali ya masalah kriminalitas anggota TNI. Kira-kira apabila jadi disahkan, apakah angkanya akan makin berkurang atau sebaliknya?